Mbak Kalis, ini mau ngomongin seputar RUU KIA gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu di sini, dan apalagi followers Parents Talk ini kan mostly adalah orang tua gitu ya, parents sudah menikah, dan mungkin ini juga menjadi concern kita semua Mbak Kalis ya. Katanya Mbak Kalis sudah baca semuanya ya. Tadi aku lihat, wow, ini ternyata sudah dibaca semuanya. Nah, sebenarnya sesuai dengan topik kita malam hari ini adalah cuti melahirkan 6 bulan gitu ya. Ini yay or nay, menguntungkan atau merugikan buat perempuan atau buat siapa yang untung dan siapa yang rugi. Dan mungkin Mbak Kalis ada pendapat sendiri nih Mbak Kalis. Aku sangat menantikan nih jawaban Mbak Kalis. Silakan Mbak. Setelah membaca draftnya itu semangatnya sebetulnya adalah isu angka kematian ibu dan anak gitu. Jadi semua isu, semua hak, semua kewajiban, dan lain-lain yang dibahas dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak itu, latar belakangnya itu adalah isu-isu yang terkait dengan angka kematian ibu dan anak, kemudian gizi buruk, stunting gitu ya, yang isunya itu memang sangat relevan di Indonesia. Kalau ngomongin angka kematian ibu dan anak di Indonesia, itu angkanya tinggi sekali. Jadi tiap tahunnya ada 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup gitu. Sedangkan di Indonesia satu tahun itu ada sekitar 4,8 juta kelahiran. Jadi totalnya itu bisa kayak 15.000 kalau kita ngomongin AKI, singkatannya angka kematian ibu dan anak. Jadi memang isu ini memang sangat relevan, dan prestasi kita lumayan buruk lah ya di Asia untuk itu angka kematian ibu dan anak ini gitu. Nah, dari isu ini kemudian pemerintah itu pengen sebetulnya apa yang bisa dilakukan gitu kan. Yang bisa dilakukan kemudian mereka menciptakan term yang namanya kesejahteraan ibu dan anak. Yang dimaksud dengan kesejahteraan ini didefinisikan sebagai tidak hanya kesejahteraan fisik, tetapi juga ada kesejahteraan psikis, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial kayak gitu kan. Yang di dalamnya ada isu maternity leave atau cuti hamil dan melahirkan itu, termasuk juga paternity leave atau cuti yang diberikan kepada bapak. Jadi asal usulnya itu. Tetapi selain dari isu cuti itu, sebetulnya gitu ya, setelah aku baca lagi, secara keseluruhan draft itu gitu, yang maksudnya adalah memberikan kesejahteraan lahir batin kepada ibu gitu ya. Aku ngelihatnya sebetulnya masih banyak hal yang mencurigakan gitu. Karena kemudian justru kembali lagi gitu, ternyata di dalamnya itu peran pengasuhan, peran yang urusannya terkait dengan anak, itu seolah-olah itu hanya jadi tugas ibu malah kalau aku ngelihat di pasal-pasalnya gitu. Jadi gara-gara ibu mau disejahterakan, tapi redaksinya itu jadi ibu wajib, kayak gitu. Sebetulnya banyak banget pasal-pasal yang kayak gitu. So, aku mau ngasih prolog itu dulu sebelum kita membahas di isu cuti. Jadi karena isu cuti itu kayak hanya sebagian kecil dari yang ada di dalam keseluruhan draft gitu. Nah, terus kemudian kita ngomongin ke isu cutinya gitu ya, bahwa maternity leave yang kita tahu rekomendasi dari badan-badan internasional yang tentunya didasari dengan berbagai riset atau studi gitu, yang baik itu dari International Labour Organization atau dari UNICEF atau dari banyak organisasi otoritatif yang lain gitu. Itu memang rekomendasinya kan 12 bulan itu minimal. Rekomendasi cuti untuk ibu melahirkan itu minimal 12 minggu, berarti 3 bulan itu minimalnya. Dan idealnya yang mereka dorong itu sampai 18 minggu. Jadi memang 5 bulanan gitu, didorongnya sampai ke situ. Nah, kemudian ada yang 6 bulan. 6 bulan tuh biasanya kan ngomongnya itu kan karena ASI eksklusif itu 6 bulan gitu kan, 1000 hari pertama bayi masa emasnya. Jadi banyak interpretasi dari kenapa harus misalnya 3 bulan, kemudian 5 bulan, 6 bulan, dan perdebatan bahwa sebaiknya itu berapa lama sih gitu ya. Itu udah sejak dulu sebetulnya, tetapi interpretasinya kira-kira adalah untuk agar
ibu bisa pulih pasca melahirkan gitu ya. Terus kemudian bayinya itu juga bisa sehat di awal-awal dia hidup gitu. Karena kalau kita bicara kondisi ibu dan anak pasca melahirkan gitu ya, itu gini, aku kan ngelihat ada tweet dari seorang pemberi kerja di Twitter yang itu dia juga perempuan gitu. Dia bilang gini, 3 bulan atau 6 bulan itu nggak ada bedanya gitu ya. Nah, sebetulnya itu sangat berbeda gitu. Jadi ngasih cuti 3 bulan dengan ngasih cuti 6 bulan kepada orang tua gitu, itu sangat berbeda. Karena riset atau studinya itu banyak gitu. Ada banyak baby di usia awal kelahirannya yang dia punya penyakit-penyakit yang rentan gitu ya, penyakit-penyakit yang rentan yang kemudian berefek pada, misalnya dia harus sembuh, kemudian itu berefek pada berat badannya di masa depan, kemudian berefek pada ya kemampuan intelektual dan segala macamnya gitu di masa depan gitu. Terus ada yang misalnya tidak terselesaikan dengan baik, misalnya bayinya jadi sakit-sakitan dan sebagainya gitu. Dan juga ibunya tentu saja, karena ya tentu saja Bu Min lebih berpengalaman soal ini gitu ya, bahwa yang direkomendasikan oleh ILO yang 3 bulan itu tuh udah minimal banget diprediksi ibu bisa pulih pasca melahirkan, nggak hanya fisik tapi juga mental gitu. Jadi prediksinya ya 3 bulan tuh kayak minimal banget ibu baru bisa pulih secara psikis gitu loh. Dari dia kecapean, dia stres, dia baby blues, kemudian dia macam-macam ya, segala kepanikan itu. Tapi itu pun sebetulnya nggak cukup kalau cuma 3 bulan gitu untuk si ibu ini benar-benar pulih kayak gitu. Jadi sejarahnya itu sebetulnya seperti itu gitu. Nah, apakah perusahaan-perusahaan itu kemudian akan mengalami kerugian gitu ya, akan mengalami kesusahan gitu kan related to ibu-ibu yang malah pada cuti lama banget gitu? Kenyataannya enggak. Maksudnya kalau dari hasil studi atau penelitiannya tuh enggak gitu. Karena ternyata ngasih cuti 6 bulan itu no additional cost gitu. Jadi nggak ada biaya tambahan, justru malah ada riset-riset yang menunjukkan perusahaan itu bisa berhemat dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kayak misalnya, ternyata si bayinya yang ditinggal ibu bekerja kembali di saat masih piyik itu kemudian justru sakit-sakitan dan sebagainya. Nah itu kan berarti malah mengcover asuransinya kan gitu. Terus kemudian untuk ibunya sendiri gitu yang belum benar-benar pulih dan dia berangkat bekerja kembali gitu. Nah kemudian ada sesuatu yang terjadi kepada dia, itu justru ada additional cost di situ malahan gitu ya. Jadi ternyata studinya berkata seperti itu gitu. Jadi mungkin awalannya sebelum kita masuk kepada perdebatan yang sangat serius itu, sekali lagi kita harus tahu kayak latar belakangnya itu gimana sih gitu ya, asal-usul DPR yang di-lead oleh champion-champion perempuan di parlemen itu, kenapa dia punya niat ini gitu ya. Nah kemudian kita bisa berdebat lagi tuh gitu dengan apa yang mereka usulkan. Menurut Mbak Kali sendiri, karena kan kita nih Indonesia sebagai terkenal sebagai negara fatherless country, katanya nomor sekian gitu kan, lumayan paling atas tuh. Menurut Mbak Kali sendiri gimana sih, apa yang seharusnya kita lakukan nih, atau RUU nih sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Aku juga jujur kaget sih ngebaca komentar bapak-bapak yang ada di sumber postingan berita yang ngomongin soal ini ya paternity leave 40 hari, dan ternyata bapak bilang ini kelamaan gitu ya, ngapain gitu. Jadi jujur kaget. Maksudnya kok malah komentarnya seperti itu gitu, pada what? Apa yang dipikir itu beneran kaget gitu. Karena kalau ngelihat misalnya dia tahu bahwa
tugas-tugas pasca melahirkan, kayak istrinya serentan apa gitu ya, terus bayinya serentan apa, terus misalnya dia mau belajar buat dia ngurus bayi, mandi, pup, segala macem ketika kayak 1 bulan pertama gitu kan, itu dia seharusnya nggak bisa bilang bahwa itu kelamaan di rumah ngapain gitu. Ya kamu di rumah itu buat menjaga istrimu yang lagi rentan gitu. Istrimu emang nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan demam, tapi dia rentan cuy gitu loh. Jadi kayak yang oh my god. Tapi misalnya sampai benar-benar nih RUU ini disahkan, nah ini tuh gimana Kak? Rugi dan untungnya tuh ada di mana sih, pihak perempuan, pihak istri, atau laki-laki sebagai suami? Ini mana yang lebih diuntung dan rugikan? Loh, aku bingung, justru maksudnya ruginya tuh di mana gitu. Tapi aku sebetulnya ngomonginnya kalau tentang RUU ini itu nggak yang ke untung ruginya untuk istri atau untuk suami, tetapi yang ku pertanyakan ya itu sebetulnya beyond itu gitu. Jadi ketika semangat RUU-nya itu adalah kesehatan ibu, kesehatan anak gitu ya, dan di dalam RUU ini tuh mendefinisikan ibu adalah yang seperti ini gitu dan lain-lain. Aku tuh justru mikirin gimana ya ibu tunggal yang suaminya nggak ada, dia bisa nggak ya ngakses kesehatannya ke rumah sakit gitu. Terus kemudian gimana ya misalnya perempuan korban kekerasan gitu, ketika misalnya kesejahteraan ibu dan anak itu kan lagi-lagi kalau khas Indonesia pasti didefinisikan dalam konteks keluarga yang ideal gitu ya, keluarga ideal ala Indonesia, bapak ibu anak 2 gitu kan, dalam potret-potret keluarga gitu kan. Padahal ada juga gitu perempuan-perempuan itu nggak cuma yang seperti tadi dalam potret keluarga ideal gitu, dan selama ini mereka itu justru yang sangat rentan sebetulnya. Jadi kayak yang buruh-buruh misalnya yang dia ada di Jabodetabek gitu, yang dia dari daerah gitu, kemudian dia LDR sama suaminya misalnya, ketika dia mengakses layanan kesehatan ibu dan anak, dia masih diterima nggak? Dia bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan itu nggak ketika suaminya nggak ikut serta gitu misalnya. Jadi yang kupikirin tuh ketika baca draft itu tuh malah yang kayak gitu-gitu gitu. Nah kalau misalnya untuk yang cuti yang jelas-jelas itu memang untuk memudahkan gitu ya kondisi biologis perempuan gitu dan kondisi anak pasca melahirkan, itu gimana sih? Maksudnya kok sampai sini orang masih pada marah-marah. Jadi selama ini kamu menjalani kehidupan yang seperti apa gitu? Karena jadi dari salah satu riset ya yang aku baca, justru salah satu keuntungan, aku juga super wow di sini ya, salah satu keuntungan yang disebutkan itu adalah negara justru menghemat biaya yang lahir dari, ternyata anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang stres itu jangka panjangnya itu dia menderita semacam penyakit gara-gara mungkin nggak di-abuse secara langsung sama orang tuanya, tapi dipegang sama ibu yang stres gitu. Jadi tetap dibahasakan sebagai abuse atau violent yang si bayi itu ternyata bisa merasakan gitu. Jadi gara-gara itu kemudian malah ada kerugian ekonomi jangka panjang nih. Dan itu kan jadi beban pembangunan atau jadi beban ekonomi dan juga bisa jadi beban perusahaan gitu. Dan ketika misalnya si ibu nih lagi stres gitu ya, lagi melahirkan sendirian gitu, kondisi ekonominya minim dan sebagainya gitu, terus dia ngeluh, terus suaminya pulang kerja masih marah-marah, nggak ikut megang bayi, terus kan itu jadi siklus kekerasan dalam rumah tangga juga pada akhirnya. Nah itu juga berpengaruh juga loh sama siklus yang ada di perusahaan gitu. Jadi kondisi
father atau bapak yang nggak seimbang ini secara emosional gitu. Jadi ketika sebetulnya si ayah ini mendampingi nih, misalnya sebulan lah 40 hari itu sebetulnya adalah waktu yang cukup untuk menciptakan keseimbangan di dalam rumah tangga ketika istri kamu pasca melahirkan gitu. Ya. Justru ketika ditinggal, situasinya jadi ulang-alik banget di dalam keluarga, itu nggak produktif buat kerja gitu. Tapi ketika dia balik nih fresh gitu ya, pasca 40 hari dia balik ke perusahaan, itu justru si ayah itu konon ya, menurut banyak penelitian kan dia merasa, oh aku menjadi laki-laki yang baik setelah mendampingi istriku, setelah mengurusi anak. Itu justru membentuk kelaki-lakian dia gitu. Dia merasa menjadi sangat laki-laki sejati justru karena udah bonding sama istri dan anak pasca melahirkan. Itu kan momentum yang sangat sakral sebetulnya gitu. Dan karena dia udah merasakan, wow, tanggung jawab gue sekarang nambah nih, istri gue rentan, ini ada bayi, dia balik kerja ke perusahaan dengan semangat baru, Gatot Kaca cuy gitu.